Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya digabungin tuh komedi, dakwah, dan musik selama 6 jam. Dan kerennya tuh gini. Pertama, itu di Jember. Jember itu kan yang relatif kota kecil atau kampung lah. Itu saya gak bayangin ada pemudanya mau diajak dengerin ceramah tuh. Ini 1.500 orang 1.500 dong. ya. Okay. Dan orang cenderung, saya kan sering ceramah di mana-mana. Itu ceramah 5 menit didengerin. 10 menit udah mulai dilihat doang, nggak didengerin. 15 menit ibu-ibunya sudah mulai mijit kakinya. Pegel, udah dilurusin. 20 menit dia sudah amin, kode ke kita agar mengakhiri ceramah kita. Ini 6 jam dong mereka dengerin. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang tuh jangankan bayar, dibayar aja kadang nggak datang ceramah. Gratis tuh nggak datang. Ini mereka bayar antara 100.000 sampai 500.000 buat dengerin ceramah. Makanya dari sana saya ngelihat ini kekuatan yang keren banget sih, perpaduan musik, komedi, dan dakwah. Dan ini sekaligus secara tidak langsung mengkritisi mereka-mereka yang mengharamkan musik dan mengharamkan komedi. Loh, komedi dan musik kalau digunakan dengan baik justru jadi medium dakwah gitu. Iya. Jadi kekuatan perpaduan itulah yang akhirnya bisa membuat orang yang tadinya nggak tertarik jadi tertarik gitu. Iya, dari awalnya sebenarnya nonton komedi, akhirnya enggak, ternyata agama gak kaku-kaku banget lah. Oke lah. Dan itu banyak bener orang yang laporan ke saya via DM, selain tukang ojek online yang mau nabrak saya tadi. Ada yang via DM, bahkan ada beberapa yang datang langsung ke rumah. Sampai saya. Ke rumah. Bukan rumah sih, kantor saya. Kantor saya tuh kan jualan buku, kan alamatnya ada. Tiba-tiba ada satu orang dong dari Ponorogo. Ponorogo 6 jam ke sini. Datang, Bib, saya di depan pagar warung Sejarah RI, nama toko buku saya. Kemudian saya buka, dia tiba-tiba meluk, nangis gitu. Saya, Bib, pengen belajar agama. Dan akhirnya seminggu di rumah belajar agama. Nginep di situ? Nginep di rumah. Dan ranselnya kan gede. Kata saya, Anda boleh belajar di sini, tapi saya izinkan buka ranselnya, jangan-jangan ada bom ransel. Ngeri karena tiba-tiba kan. Dan pertama saya buka pagar tuh dia pakai baju reok kan, reok Ponorogo. Jadi gambarnya reok kan di pakaiannya. Waduh. Kata saya, apa nih? Jadi emang, dan setelah itu banyak banget gitu yang DM, Bib, alhamdulillah saya sholat lagi gitu setelah dengerin ceramah Habib sama Coki Muslim. Kemudian ada yang dulunya udah pisah sama orang tuanya, nggak ada titik temu nih dua orang. Nah, saya kan pernah bikin konten tentang hubungan anak dan orang tua yang slow gitu. Akhirnya rujuk lagi gitu. Kemudian ada yang suami istri udah mau cerai nih, di ambang batas perceraian ini, udah injury time dia. Nah, nggak taunya setelah dengerin akhirnya rujuk kembali gitu. Itu banyak sih cerita-cerita gitu. Ya memang, jadi kalau misalkan kita mengikuti gayanya si orang yang mau kita ajak untuk berdakwah gitu, maksudnya untuk mendengarkan kita, otomatis kita akan lebih gampang masuknya gitu kan. Dan salah satunya juga bahkan orang beragama lain gitu. Itu mungkin di YouTube saya kalau lihat di komentar 30% non muslim penontonnya. Yang komentar di situ ya. Mereka nggak jadi masuk Islam, tapi minimal dulu mereka menganggap Islam itu agamanya kaku atau bahkan keras. Nah, setelah nonton itu jadi nggak ngerasa gitu. Oke, Beb, berarti ketika kita mau berdakwah ke generasi milenial sekarang, kan mereka suka main game nih. Berarti antum juga main game dong? Saya beberapa dakwah saya di bareng Coki Muslim itu pakai kursi gaming. Dan seneng dong penonton. Wah, ini Habib pertama yang dakwah pakai kursi gaming. Ngajar gitu. Dan memang saya tuh di kampung saya di Jawa Timur di Bondowoso itu saya relatif sebagai orang yang pertama yang punya game Nintendo. Dulu. Nintendo. Dulu ya. Jadi teman-teman tuh kalau main game ke rumah. Yang model kalau main Mario Bros, yang kalau Marionya lompat, stick kita, tangan kita lompat juga. Jadi makanya masih punya sejarah dengan game gitu. Tapi dari dulu sama orang tua dikasih untuk main game?
dikasih memang main game tuh ya karena di rumah juga kan mainnya. Dan menurut saya game itu menarik untuk jadi medium dakwah. Karena kenapa? Karena gini, game itu kan permainan. Tapi orang serius banget. Jadi dalam hal yang seharusnya Anda main-main, Anda serius gitu. Tapi dalam urusan yang seharusnya Anda serius, urusan dakwah, urusan agama, Anda main-main gitu. Orang nge-switch gitu. Jadi makanya, karena Anda seriusnya bukan beragama tapi main game, saya susupi game Anda dengan agama. Gitu. Gimana? Apa cara menyusupinya gimana? Ya itu dengan lagi sambil main diceramahin gitu. Oh enggak. jadi kita ya pakai kursi gaming. Mereka akhirnya respect gitu, merasa terwakili dengan saya duduk di kursi gaming. Gitu. Dan memang ya gitu, kalau bicara ayah saya tuh kayak sesuatu yang unik gitu. Maksudnya? Di mata saya tuh kayak punya kepribadian ganda gitu. Kok bisa? Di satu sisi beliau tuh sangat ketat kepada anak-anaknya. Misalnya raport SD saya. Jadi setelah lulus TK, raport SD itu kan biodata depannya diisi dulu. Itu ayah saya yang ngisi. Diisi apa? Diisi sama ayah saya. Nama dan lain sebagainya. Cita-cita menjadi ulama. Yes. Tapi bapak yang nulis. Iya. Kata saya, Anda kalau punya cita-cita yang tidak tercapai, jangan anaknya yang dikasih bebannya.